Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah, sekarang sudah duduk bersama kami ada Azam. Masya Allah, Azam bersama dengan bukunya ataupun kitabnya. Kitab apa nih Azam? Iqra. Oh, kitab Iqra, Masya Allah. Berarti Azam sekarang sudah bisa baca sampai Iqra berapa Azam? Halaman 34. Pembahasannya tentang apa kalau halaman 34 Azam? Hamzah wasal. Hamzah wasal, seperti i'dilu gitu-gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di segmen baca Al-Quran. Kita belajar baca Al-Quran. Nah, jamaah di rumah boleh siapin Al-Qurannya karena hari ini kita belajar baca surah Al-Fatihah bersama dengan Azam. Baik, silahkan Azam. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah tabarakallah. Dari 7 ayat surah Al-Fatihah yang dibacakan Azam, paling kita koreksi sedikit-sedikit, nggak apa-apa ya Azam ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Azam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu benar, berarti dunya tidak panjang. Iyyaka na'budu wa na'budu wa. Benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan syirata tapi sirata pakai so. Coba sod. Suat. Si. Si. Su. Su. Bas. Bas. Sirata. Sirata. Itu benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Masya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah tabarakallah. Surah Al-Fatihah yang dibacakan dengan indah, sama-sama kita belajar tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari seluruh jamaah yang hadir insyaallah. Jadi dalam bulan suci Ramadan bukan hanya kita memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran, bukan hanya kita memperbanyak daripada tilawatil Quran, tapi mempererat hubungan kita dengan Al-Quran, salah satunya dengan memperdalam lagi bacaan Al-Quran kita ataupun memperbaiki daripada huruf-huruf daripada apa yang kita baca. Maka hari ini insya Allah kita akan bahas dengan tema jujur dan keikhlasan. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Jamaah. Yeay. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita, saya punya video tayangan nih. Video tayangan ini bagus banget ya. Mudah-mudahan bisa jadi
ibrah buat kita semuanya tentang ada viral staf bandara ini tolak uang akibat kembalikan uang dari Hotman Paris Hutapea ya. Hilang. Iya, jadi dompetnya hilang, isinya dikembalikan semuanya dan dia nggak mau menerima uang apapun. Ini Dia nggak ditayangkan. mau kehilangan lagi. Jangan dong. Saya mau duduk sebelahnya. Jangan. Masya Allah, jadi gitu Ustadz Maulana. Kita tuh kalau misalnya bantu orang kita nggak boleh menerima imbalan. Nggak nih, Masya Allah jamaah ya. Ini pelajaran banget buat kita ya. Maksudnya orang-orang jujur ini makin langka. Ya. Bener ya? Dalam kehidupan saat ini kita ketemu orang kayak gitu tadi ini Masya Allah luar biasa. Masih ada orang kayak gitu berarti kiamat insya Allah masih jauh kiamatnya. Nah sekarang kita lanjut nih ya, kita bicara jujur nih. Pada saat kita jujur ini insya Allah katanya bisa membawa kita insya Allah ke surganya Allah. Tapi bagaimana dengan orang yang jujur tapi berharap sesuatu gitu loh, atau mengharapkan imbalan dari seseorang, atau mungkin pengen ya apa ya dipuji dan segala macam gitu. Nah, apakah bisa membawa ke surga Ustadz Maulana? Nah, begini. Astagfirullahaladzim ya Kita Robi. bahas sekarang. Anaknya Habib ini Pak, bikin kaget Ustadz Maulana. Hendaklah kamu selalu jujur. Karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Izin Habib Siap. dan Ustaz Sam dan Habib Abdullah Abudi yang di sana. Azam. Dan Azam yang juga di sana. Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita. Jujur itu penting. Tapi bagaimana kalau orang jujur mengharap imbalan? Bagaimana kalau orang jujur mengharap surga? Jawabannya manusiawi. Manusiawi. Tapi ketika kita jujur, harus jujur pada tempatnya, pada waktunya. Karena jangan sampai salah tempat dalam berjujur. Iya. Contoh, ada orang sakit. Kita jangan terlalu jujur. Oh, yang begini ini biasanya cepat mati. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu juga. Doain orang panjang umur. Nggak, jujur. Iya. Terlalu jujur ya. Kayak dokter. Dokter tuh kadang kala, ya enggak apa-apa, makan aja. Dan dokter itu tahu. Terus terang, makasih banyak dokter yang jujur pada saya. Walaupun saya waktu mendengarkan, saya diberitahu, Ustaz, dalam istrinya Ustaz. Jadi saya sudah diberitahu lebih awal, sampai saya bagaimana bisa menjaga ini perasaan. Itu bagus sebenarnya, karena dia tahu kalau Ustaz saya beritahu aman, tidak mengganggu. Tapi kalau yang lain bisa panik. Ya itu kadang-kadang kita harus jujur pada waktunya, pada tempatnya, pada saatnya, keadaannya. Dengan siapa kita wajib untuk jujur. Sama dengan kondisi anak. Kita harus beritahukan sesuatu yang dalam artian ketika kita sampaikan ini, pantas nggak, siap nggak anak menerima kejujuran ini. Maka kalau ada yang berkata, jujurlah karena Allah. Sekali lagi, jujurlah karena Allah. Boleh jadi untuk menjaga perasaan, boleh jadi untuk menjaga kemaslahatan karena strategi. Kemudian ketiga untuk menjaga dalam artian nyawa seseorang. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang waktu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Tindak. Kalau gitu kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara bersabar kepada istri yang selalu menguji kesabaran kita? Karena banyak tetangga ngadu, katanya tuh istri saya suka nggak jujur jadi bendahara RW. Saya udah coba ngomong baik-baik, pasti ujungnya berantem lagi. Nah ini gimana nih Bib nih? Mau izin penjelasannya Bib? Artinya Masya Allah. Ini ujian. Jadi anak itu ujian. Istri itu ujian. Suami itu ujian. Jadi sebaik-baiknya ujian, kita hadapi ujian tersebut dengan sabar. Pertama, ada kesabaran di sini. Jadi apabila kita melihat istri kita bertindak sesuatu yang memang bikin malu dan di luar daripada jalannya Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dulu salahnya. Pertama, titik kesalahannya, artinya fatal atau tidak. Masih bisa dimaafkan atau tidak secara syariat tentunya, secara agama. Apabila masih bisa diselamatkan dan bisa
bisa diterima dalam syariat seperti tadi, ya boleh dikatakan seperti korupsilah uang. Panggil istri kita, jangan walaupun ada ujung-ujungnya berantem, tetap panggil istri kita, jelaskan ini hukumnya haram dan bikin malu keluarga. Artinya kamu mau pilih siapa? Mau tetap bersama saya, ikutin jalan saya, jalannya Rasulullah, jalannya Allah Subhanahu wa taala, atau mau ikutin jalannya setan. Sebab kenapa? Allah katakan ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Kita ini laki-laki pimpinan daripada kaum wanita. Oleh karena itu istri kita harus didik. Makanya harus mendidik istri kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Panggil istri kita walaupun ada suatu keributan, atau solusinya panggil orang ketiga. Jadi panggil istri kita, panggil kita duduk, panggil orang ketiga yang adil, yang kenal agama, yang kira-kira istri kita segan sama dia. Mungkin ayahnya atau ibunya atau orang tua setempat yang bisa jaga rahasia aib daripada keluarga, panggil mereka untuk membantu menasehati istri. Jadi begitu. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sama-sama. Ya namanya cobaan ini macam-macam ya. Cobaan macam-macam, Setiap Masya manusia Allah. ini punya cobaan macam-macam. Dan itu bikin malu memang. Iya, suaminya dicoba dengan istrinya cobaannya. Ada yang istrinya udah baik, cobaannya suaminya yang jadi cobaan. Dua-duanya bagus, mertuanya bermasalah. Iya, udah mertuanya bagus, anaknya. tetangganya. Tetangganya. Jadi masih banyak ini masalah dalam kehidupan ini. Semuanya baik-baik. Temennya. Kalau di saya kena. Oh udah, jamaah Islam Indah yang di rumah jangan kemana-mana nih. Setelah ini kita lanjut lagi. Kalau tadi jamaah udah ngelihat Abudi atau Habib Abdullah Syahab ya sudah tausiah. Setelah ini kita akan melihat Habib Abdullah Syahab ini mengaji. Wah. Kalau tausiah udah keren, ngajinya gimana? Tahan. Setelah yang satu ini, yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.